Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Apa kabarnya? Iya, baik Alhamdulillah Ibu. sehat semua ya. Baik Ibu. Baik. Luar biasa Iya, Bu. alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan bukan cuma sehat, tapi juga dalam kondisi yang bahagia ya. Bahagia. Sudah bahagia hari ini? Apakah hari ini bahagia atau sedang bersedih? Sangat seperti bahagia, apa? Bu. Bahagia. Sangat bahagia. Sudah senyum belum hari ini? Saya sedih, Bu. Senyum. Saya sedih, Sudah, Bu. Bu. Kenapa sedihnya? Saya dari kelas Saya 4 SD lagi sudah bahagia. ngerjain tugas di Canva-nya error, Bu. Oh, Bu, begitu. Purima lagi Nanti galau dicoba itu, Bu. lagi. Oh, gitu. Sekarang Ibu tanya, sudah senyum belum hari ini? Sudah dong. Sudah, Sudah, Bu. coba. Ibu mau lihat senyumnya dulu hari ini. Coba kasih senyuman yang terbaik. Luar biasa. Nah, nanti Ibu nih bisa-bisa nggak bisa tidur nih, lihat senyum kalian ya. Kebayang terus. Baik. Kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelumnya Ibu minta untuk KM-nya memimpin dulu untuk berdoa. Silahkan awal bisa dibantu untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Terima kasih awal sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Dan sekarang Ibu minta bantuan, tolong Eeng minta bantuannya Siap, Bu. untuk cek kehadiran teman-teman nih. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, yang tidak hadir. Diki, Bu, Diki. Siapa? Diki. Diki. Kenapa Diki? Ada yang tahu Katanya kenapa ada tidak keperluan hadir, Diki? keluarga, Bu. Oh, begitu. Ada keperluan Ya. keluarga. Selain Diki ada lagi? Ya. Joko, kenapa Joko? Oh, lagi sakit. Coba Baik, tingkir, Pak. mudah-mudahan. Oh iya, kita doakan teman-teman kalian, saudara kalian yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehingga bisa kembali lagi belajar bersama kita semua di sini. Ya. Kemudian kita yang sehat nih, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus ya. Dan jangan lupa bersyukur karena telah diberikan kesehatan. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan pembelajaran hari ini. Tapi Ibu akan mengingat-ingat dulu nih materi sebelumnya. Kira-kira tentang apa ya? Masih ingat nggak ya materi tentang sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya tentang konsep, prinsip, unsur, teknik, kemudian bahan, alat, berkarya seni rupa 2 dimensi. Ada yang masih ingat tentang unsur seni rupa? Siapa yang masih ingat? Oke, awal. Apa saja unsur seni rupa yang awal tahu? Ada apa? Garis, betul. Terus? Iya, betul. Apalagi? Warna Bu, warna. Apalagi? Warna. Oke, yang lainnya boleh bantu. Ada warna, apalagi? Tadi Ya, saya jawab apa warna, Ica? yang saya ingat warna, Warna. Bu. Selain warna, garis, Tekstur, warna, rangsur. tekstur. Kemudian Titik. titik. Titik masuk ya, Bu. Betul. Titik, Bu. Bidang. Apalagi? Ada lagi yang belum disebutkan loh. Ruang, Bu, ruang. Luar biasa. Berarti kalian masih mengingat materi sebelumnya. Coba kalau tentang teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Apa? Coba, masih ingat nggak? Apa aja? Ada teknik cocol, Bu. Teknik cocol, betul. Apalagi? Teknik dusel. Masuk ya, Bu. Teknik dusel, betul. Akuarel, Pointilis, Bu, Apalagi? pointilis. betul. Gisel, pointilis. Apalagi? Arsir, Bu, arsir. Arsir, iya, betul. Ari. Sapuan Christina? basah, Bu. Kristina, oh iya, sapuan basah. Itu Oke. akuarel ya. Ya. Kristina, apa teknik yang kamu ingat? Teknik plakat, betul. Luar biasa sekali, kalian masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya.
Nah, sekarang Ibu tanya nih, tentang unsur rupa, kalau diolah dengan prinsip seni rupa, dituangkan ke atas bahan atau media kertas misalnya. Unsur seni rupa dituangkan ke bahan atau media kertas atau kanvas, kira-kira akan menjadi apa ya? Gambar. Ada yang tahu? Ada Bu, apa gambar. ya? Kemudian Lukisan, Bu. apalagi? Kalau medianya kertas atau kanvas misalnya, Lukisan. lukisan. Poster, Betul Bu, sekali. poster. Betul. Kalau di kanvas, poster bisa? Enggak, Bu. Bisa Kaligrafi, ya. Bu. Enggak, Bu. Iya. Kaligrafi. Nah, tadi jawaban Eeng adalah seni lukis. Berkaitan dengan seni lukis nih, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah membuat karya seni lukis? Pernah, Bu. Saya pernah. Eeng, coba ceritakan seni lukis yang seperti apa yang sudah Eeng buat? Saya jalan-jalan ke laut. Nah, setelah Iya. itu saya mendapatkan ide, saya melukis gunung, Bu. Sama sawah, sama Melukis jalan. gunung. Iya. Wah, sepertinya gambar legenda. Legend, Bu. Betul? Legend. Ya, Bu. Oh, iya, gambar legend. Iya, luar biasa. Ada lagi yang pernah melukis? Pernah, Bu. Pernah. Silahkan Ari, coba berbagi pengalamannya. Melukis apa yang sudah pernah Ari buat? Melukis lingkungan sekitar, Bu. Lingkungan sekitar. Dengan teknik apa? Teknik arsir, Bu. Teknik arsir. Baik. Jadi teknik-tekniknya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, Iya, tapi Bu. kalian harus tahu nih, ada banyak teknik yang kemarin tuh belum disampaikan. Ada banyak teknik untuk membuat karya seni lukis yang tekniknya sederhana tapi menghasilkan karya yang luar biasa. Jadi bagi kalian yang selalu mengeluh, aduh Bu, saya tidak punya bakat untuk melukis. Nah, ini jadi solusi nih. Ada teknik melukis yang sederhana. Nanti akan Ibu sampaikan di pertengahan pembelajaran. Itu ya. Kemudian Ibu izin share screen sekarang. Tunggu ya, Ibu share screen dulu. Sudah tampak? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Ada. Nah, ini dia materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu membuat karya seni rupa 2 dimensi, seni lukis, berdasarkan imajinasi dengan berbagai media, teknik, dan tema sesuai gaya pilihan sendiri. Dari judulnya saja udah ketahuan ya, kegiatan kita nanti ke depannya akan melakukan apa, gitu. Nah, selanjutnya Ibu share lagi, Ibu next lagi. Nah, ini dia kompetensi dasar. Kalian harus tahu nih, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. Itu ada di 4.1, yaitu berkreasi karya seni rupa 2 dimensi, berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik. Kemudian tujuan pembelajarannya, kalian harus tahu nih, setelah melaksanakan pembelajaran di 4.1 ini, kalian harus tahu, kalian harus bisa membuat karya seni rupa 2 dimensi, seni lukis, berdasarkan imajinasi dengan berbagai media, teknik, dan tema sesuai gaya pilihan sendiri. Kemudian, kalian juga harus bisa mempresentasikan hasil karya imajinatif dengan berbagai media dan teknik secara tertulis dan lisan. Nah, kira-kira kalian penasaran nggak sih? Apa manfaatnya kita mempelajari seni lukis? Ada yang tahu manfaatnya apa? Penasaran, Bu. Apa? Buat keindahan, Bu. Ya, bisa bereksplorasi. Buat keindahan, Untuk Bu. apa lagi? Untuk keindahan. Oke, yang lainnya? Berekspresi. Berekspresi untuk menuangkan ini ya, perasaan kita dalam media karya. Iya. Curhat, Bu. Kalau dijual bisa Iya, nggak, Bu? untuk curhat. Kenapa, Gusman? Kalau dijual bisa nggak? Sangat bisa sekali. Nah, ini nih, Ibu kasih lihat dulu ya. Jadi manfaat berkarya seni lukis itu, yang pertama adalah cara asik untuk mengisi waktu luang. Jadi kalau kalian punya media, punya bahannya gitu ya, kemudian kalian punya waktu yang luang, kalian bisa gunakan untuk melukis, untuk mengisi kekosongan, untuk mengisi kejenuhan, gitu. Kemudian yang kedua, bisa menghaluskan perasaan dan terbiasa tenang.
umumnya kalau seni itu memang manfaatnya bisa menghaluskan atau mengolah rasa ya, gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kecermatan detail. Kalau melukis itu biasanya kita membuat objek-objek secara detail, dan itu bisa melatih kita untuk meningkatkan kecermatan detail kita. Kemudian selanjutnya menjadi profesi atau mendapatkan keuntungan. Nah, kalau profesi yang membuat karya lukis, profesi apa namanya? Lukis. Profesi membuat karya, iya betul, betul awal namanya seniman. Kalau Nah, komikus, kalian Bu. juga kalau misalnya, kenapa? Kalau komikus bisa nggak, Bu? Masuk, Bu. Bisa sama juga. Itu juga karya seni ya. Nah, bisa mendapatkan keuntungan nih. Tadi seperti yang Gusman sampaikan. Jadi, kalian bisa membuat karya seni lukis, kemudian itu bisa dijual ke teman atau ke saudara atau ke tempat-tempat wisata, itu bisa menghasilkan. Nah, Ibu berbagi pengalaman nih ya. Jadi, ada murid Ibu dulu, sama ketika belajar berkarya seni, melihat karyanya bagus sekali nih. Jadi, Ibu tidak membuang kesempatan itu. Ibu mengajak anak ini untuk belajar untuk berwirausaha melalui karya seninya. Jadi dia bikin sketsa wajah gitu ya, kemudian dijual ke teman-temannya, lumayan harganya dari 20.000, 30.000, terus sampai 50.000. Untuk anak sekolah bisa menghasilkan uang segitu kan lumayan ya. Jadi sangat lumayan buat jajan lah gitu. Sama seperti Ibu juga, Ibu dulu juga sama gitu, menerima orderan gambar, misalnya gambar karikatur untuk hadiah ulang tahun atau misalnya untuk pernikahan, itu juga lumayan menghasilkan keuntungan begitu. Jadi kalian ayo semangat untuk belajar seni lukis ini supaya nanti bisa mendapatkan keuntungan. Selain itu bisa curhat juga, bisa mengisi waktu luang dengan hal yang positif. Seperti Bu, itu saya ya. mah udah ada kerja sampingan, Bu, dari gambar. Apa itu? Apa itu, Bu? Saya ikut di IO. IO-nya, jadi kalau ada event, misalnya Iya. lagi badminton cup di Istora Senayan, saya jadi face painting, dapat uang, Bu, banyak. Wah, luar biasa, Puri. Bikin face painting. Iya, padahal yang digambar mah cuma Keren banget. Iya, keren banget. Nah, itu bisa dilatih terus ya, supaya nanti bisa jadi lebih profesional lagi, gitu. Yang lainnya ada lagi nggak pengalamannya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nih, Ibu akan sampaikan kesepakatan belajar kita hari ini. Jadi, kesepakatan kita, peserta didik harus dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib, disiplin, aktif, dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Nah, Ibu percaya nih, anak-anak Ibu semuanya bisa tertib, bisa disiplin, dan aktif. Nah, tadi sudah menunjukkan keaktifannya. Kemudian, nanti kalau ada tugas dari Ibu, itu harus dikumpulkan dengan tepat waktu. Kalau misalnya tidak tepat waktu, ada pengurangan nilai ya. Gitu, itu konsekuensinya. Kemudian untuk pembagian kelompok nih, Ibu ingatkan, ini kelompoknya kan kita sudah dibentuk dari pertemuan sebelumnya. Ibu ingatkan lagi nih, untuk kelompok 1 itu ada Awal dan Ica. Untuk kelompok 2, Eeng, Fatwa, Gisela. Kemudian yang ketiga, Gusman, Ari, Alfrida. Kelompok 4-nya Andreas Manik, Puri, dan Kristina. Itu ya, ini kelompoknya kita sudah bentuk berdasarkan minat. Berdasarkan gaya belajar gitu. Ada yang visual, ada yang kinestetik, gak mau diem nih orangnya nih, jadi kelompoknya kinestetik. Kemudian untuk kelompok 3 itu auditori, dan kelompok 4 juga auditori. Seperti itu ya, ini kelompoknya sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Ibu juga akan menyampaikan model pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita menggunakan model project based learning. Jadi pembelajaran ke depan akan menggunakan tahapan-tahapan project based learning. Untuk metode pembelajarannya ada tanya jawab seperti tadi ya, kita tanya jawab, kemudian ada ceramah, nanti ada materi yang Ibu sampaikan, kemudian ada diskusi. Mohon maaf. Untuk pembelajaran ini 2 jam pelajaran kita bagi menjadi 2, ada sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronusnya saat ini kita lakukan selama kurang lebih 40-50 menit. Untuk asinkronusnya nanti akan dilakukan melalui WA ya, gitu. Selanjutnya nih, kita mulai ke tahapan project based learning. Di tahapan pertama itu ada penentuan project. Tapi sebelumnya Ibu akan perlihatkan dulu nih
video pembuatan karya seni lukis. Mudah-mudahan ini bisa membuat kalian jadi termotivasi lagi untuk berkarya seni lukis. Nah, tadi kan sudah Ibu di stop share screen dulu kali ya. Nah, biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah menonton video pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Melukis. Nah, coba Ibu minta dari kalian untuk menanggapi video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Ada yang bisa menanggapi? Ya. Ya, silakan awal. Nah, iya. Melukis tembok orang lain. Melukis tembok itu tidak apa-apa, ada namanya mural. Tapi kalau tembok orang lain diizinkan atau tidak masalahnya. Tidak boleh melukis tembok sembarangan. Dicat. Nah, itu tidak boleh, harus dengan izin pemiliknya. Kalau tidak dengan izin nanti yang punya marah. Ya. Yang lain silakan. Mural. Yang mana? Iya. Apa? Yang pakai pilok. Ada gambar? Kenapa? Pakai pilok. Pakai pilok. Apa ya? Seperti apa gambar? Ada gambar, juga, Bu. kemudian ada teksnya. Bisa jadi komik. Komik juga ada teksnya. Enggak, di tembok juga, Bu. Maksudnya awal mah di tembok juga, tapi pakai pilok. Pakai pilok itu mural, graffiti, seperti itu.
Iya, aku kemarin Iya. nyoretin tembok teman aku, Bu. Oh begitu. Tidak boleh mencoret tembok sembarangan ya. Oke, dari yang lain nih. Coba Ibu mau tanya deh, alat dan bahan yang bisa kalian lihat tadi apa aja untuk membuat karya seni lukisnya? Spon. Ada spons, Tali Bu, tali apa tadi ya? ada tali. Nah, jadi melukis Sikat itu tidak gigi. melulu menggunakan kaos ya, bisa menggunakan sikat gigi, betul Eeng. Jadi sikat gigi di rumah yang sudah tidak terpakai bisa digunakan untuk melukis. Bu, Apalagi? bertanya, Ya, ya, kalau boleh misalnya silakan pakai Eeng. tangan, Bu, pakai tangan langsung ke tangan di Iya, setnya di sini. boleh. Itu ada namanya teknik bare hand. Jadi menggunakan tangan, bisa dicap atau juga bisa membentuk dengan tangan. Ya, awal. Teknik putar. Kalau Embernya di diputar-putar di atas media, berarti itu tekniknya putar. Ya, hasilnya abstrak gitu. Kayak itu ya, Jadi kayak banyak ya tong setan sebenarnya gitu ya. teknik untuk melukis. diukrat Kenapa, Pak Gus? aprek itu Kenapa, Gusman? namanya. Diputer-puter kayak lagi niat tong setan. Oh gitu. Itu namanya diukrat Suka aprek. nonton tong setan ya, Gusman ya? Iya, silakan. Bagus Yang mah lainnya? pelakunya, Bu. Oh, pelakunya. Luar biasa. Jadi kalau di kita itu di sini roda gila namanya. Roda gila. Kalau di sana tong setan ya. Iya. Tapi Pak Gusman tidak ini ya. Masih sehat Udah ya? gila ya. Enggak, Bu, aku masih sehat kok. Baik. Alhamdulillah. Semuanya juga harus dalam keadaan sehat ya. Baik. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan lagi nih. Ibu izin share screen lagi. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, bisakah membuat karya seni lukis dengan memanfaatkan bahan dan alat yang ada di sekitar rumah atau lingkungan rumah kalian? Nah, bisa nggak? Bisa, Bu? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, setelah melihat video tadi, makin yakin dong kalau kalian bisa melukis menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar rumah atau lingkungan kalian. Nah, kira-kira karya lukis seperti apa yang bisa kalian buat? Berarti Bu, Seperti apa? itu masuknya ke mix media dong, Bu ya? Bisa mix media. Nah, kalau kalian nanti kira-kira mau bikin karya lukis yang seperti apa? Saya, Bu. Nah, Abstrak, Bu. kenapa? Kurang kedengaran? Lukis 3 dimensi. Bisa atau tidak? Coba. Ibu tanya dulu ke yang lainnya. Bisa tidak lukis 3 dimensi? Saya bisanya abstrak, Bu. Bisanya abstrak, tidak apa-apa. Nggak tahu. Abstrak juga bagus. Kalau 3 Bu, dimensi kalau bisa ini- nggak? Bisa, coba Gusman. Bikin SpongeBob sama Patrick boleh nggak, Bu? Bikin SpongeBob sama Patrick. Iya, aku sukanya itu, Dilukis. Bu. Dilukis. Iya, dilukis. Bisa nggak itu, Bu? Bisa, silahkan. Pokoknya nanti, ini kan sebagai proyek dari Ibu nih. Kalian harus bisa menjawab pertanyaan ini dalam bentuk pengetahuan uraian. Nanti Ibu berikan LKPD yang harus kalian isi secara berkelompok. Kemudian, selain mengisi LKPD, kalian juga harus membuat produk lukisan. Gitu. Tekniknya sesuai dengan gaya dan tema yang kalian pilih sendiri gitu. Jadi kalau yang tadi kalian lihat di video teknik melukisnya itu banyak kan ya? Ya, Bu, Banyak banyak. nggak? Banyak. Banyak ya. Nah, sekarang nih Ibu mungkin akan sedikit memberikan gambaran, memberikan materi untuk nanti kalian membuat proyeknya nih berkaitan dengan tahapan pembuatan karya seni lukis
dan teknik melukis sederhana. Mohon maaf, di sini berisik karena banyak anak kecil. Kedengeran nggak sampai situ? Tidak. Oke, aman kalau gitu. Oke, tahapan pembuatan karya seni lukis. Tahapan yang pertama itu, kalian harus mencari ide dulu. Mau buat karya yang seperti apa? Nah, itu idenya. Kemudian kalau kalian sudah menemukan ide, oh iya, saya mau bikin SpongeBob nih. Kalau kata gue sih gitu ya. Saya mau bikin SpongeBob nih. Nah, silakan. Kalau sudah menemukan ide, buat sketsanya. Sketsa SpongeBob misalnya ya, di kertas. Nah, kemudian setelah itu, sketsanya dibuatlah jadi lukisan. Dari sketsa itu dibuat jadi lukisan, kalau sudah jadi, jadilah sebuah karya seni. Itu tahapan pembuatan karya seni lukisnya. Kemudian selanjutnya, untuk teknik melukis sederhana nih. Kalau pertemuan sebelumnya, disampaikan materi teknik tentang dusol, kemudian ada akuarel, kemudian ada plakat, ada pointilis, dan sebagainya. Untuk kali ini, Ibu akan sedikit nih memberikan materi tentang teknik melukis yang sederhana, yang sudah kalian lihat pada video tadi. Nah, di yang pertama ini, yang ini kelihatan, yang Ibu tunjuk, ada yang tahu ini tekniknya apa namanya? Teknik yang cat warna biru ini. Ada yang tahu? Iya, betul. Betul, ini namanya teknik brushing. Brushing menggunakan kuas, sapuan kuas. Ya, betul Awal, hebat Awal. Kemudian selanjutnya yang ini, coba tebak. Ini apa tekniknya? Akuarel, Bu. Yang YouTube? Itu Ya, akuarel, bisa. bukan? Jadi ini adalah teknik pouring atau menuangkan. Kalian pernah ngeliat nggak pembuatan karya seni, lukisan, kemudian catnya dituang-tuang dulu ke aqua, terus setelah itu ditumpahkan ke medianya. Nah, seperti ini. Bisa juga dimix dengan cara ditiup-tiup atau disemprot menggunakan hair dryer gitu ya. Bisa dimix juga dengan teknik yang lain. Ini tekniknya pouring. Nah, sekarang yang ini. Kok mirip yang sama hitam saya, Bu? Oh iya, puri ya. Ujungnya ada NG-nya tapi. Nah, yang ini, teknik yang ini apa nih namanya? Ya, betul Awal. Awal pintar sekali. Ini splashing. Betul, dicipratkan. Dicipratkan. Kemudian yang ini coba yang lain. Apa nih, teknik apa nih? Tadi sudah disebutkan. Berhen. Oh, apa nih? Tangannya gini-gini. Berhen. Iya. Iya, betul Puri. Ini Aku adalah suka teknik bare ini hand. Bu, Jadi suka nyoretin menggunakan wajahnya tangan. Eeng Bu. Oh begitu, tidak boleh. Kalau Eeng sakit hati nanti gimana? Tidak Saya boleh mah ya, bahagia harus aja, saling Bu. menjaga perasaan. Oh Eeng senang Seneng, Bu, kalau bahagia. dicoret ya. Tenang, Bu. Baik, kalau begitu Bu, nanti bentar bisa lagi bel, bisa Bu. bersama-sama kita coret-coret ya wajahnya Eeng. Bu Guru. Biar bahagia Bu Eeng. Guru. Iya, Bu Guru. iya kenapa? Ya, Bentar lagi bel. bentar lagi Bel. Saya melihat Iya. masih ada 28 menit nih. Baru 28 menit nih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang terakhir nih, teknik apa? Teknik apa ini? Bu, semprot. Semprot. Ya, teknik semprot atau spray. Brush ya? Nah, ini ya. Betul, ini teknik spray. Nah, ini teknik-teknik ini bisa digunakan secara bisa teknik ini aja, misalnya satu teknik aja, bisa juga di mix nih. Misalnya menggunakan ini brushing, kemudian di mix dengan ini spacing. Kemudian ini bare hand bisa dikombinasikan dengan teknik yang lain juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Oh iya, ada pertanyaan dulu nggak dari materi yang ini? Ada pertanyaan? Atau kita lewat saja, mengingat waktunya juga sudah kejar-kejaran. Oke, lanjut ke tahap 2, merancang proyek nih.
Tapi sebelum merancang proyek, sebelum Ibu bahas tentang LKPD-nya, kita bikin kesepakatan dulu proyek yang akan kita buat ya. Jadi, Ibu tentukan proyek yang akan kalian buat adalah seni lukis. Namun, untuk tekniknya, teknik medianya, kemudian temanya, itu kalian boleh memilih. Boleh satu teknik, boleh mix beberapa teknik. Seperti itu ya. Nanti dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi, kalian kerjakan LKPD ini. Gitu. Isi identitasnya di sini. Kemudian, setelah itu, kalian harus mengidentifikasi alat dan bahan yang ada di sekitar kalian yang bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni lukis. Kira-kira apa saja yang ada di sekitar kalian? Jangan jauh-jauh ya. Kemudian tekniknya silahkan di sini dituliskan. Kalian mau bikin karya dengan teknik apa gitu. Mau satu teknik, misalkan brushing aja, atau 2 teknik, atau mix 3 teknik, silahkan. Kalian diberikan kebebasan untuk membuat dan memilih tekniknya. Kemudian tahapan pembuatannya. Nah, kalian nanti kalau sudah menemukan alat dan bahan, menentukan tekniknya, kalian silakan uraikan tahapan pembuatannya dari awal sampai akhir seperti apa. Ini harus rinci ya, supaya bisa dipahami. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak untuk tugas membuat proyek ini? Betul, tahapannya wajib difoto dan dibuat untuk presentasi kan ya. Jadi dibuat presentasinya, di dalamnya ada video, juga ada foto. Nah, untuk bahan presentasinya juga nanti harus dikemas sebaik mungkin. Boleh menggunakan PPT, boleh menggunakan yang lainnya juga ya. Silahkan. Menggunakan Canva misalnya boleh, seperti itu. Ada lagi pertanyaannya untuk mengerjakan LKPD ini? Ada pertanyaan dari yang lain? Apa sudah paham? Sudah paham semuanya? Paham, Bu, Paham paham. ya? Ya, jadi untuk sekarang ini Ibu hanya memberikan gambaran tugasnya seperti apa. Nanti untuk pembuatan atau pengisian LKPD-nya, untuk membuat rancangannya, ini nanti kalian dikerjakan secara asinkronus. Kemudian nanti hasil untuk dipresentasikannya melalui WA saja ya. Nanti kita diskusinya melalui WA. Videonya kalian kirim ke WA, kemudian nanti kelompok lain bisa menanggapi di WA saja. Seperti itu ya. Itu untuk LKPD-nya. Kemudian tahapan yang ketiga itu menyusun jadwal aktivitas. Nah, ini untuk jadwal aktivitas dalam melaksanakan proyek ini. Ada 3 jadwal, ada perancangan proyek, ada tugas proyek, dan pelaporan proyek. Karena untuk pembelajaran ini kita ada 2 pertemuan, jadi kita bagi 2. Untuk perancangan proyek itu dilaksanakan saat ini. Kemudian untuk tugas proyeknya dan pelaporannya itu nanti pertemuan minggu depan. Nah, untuk yang ini ada 2 tadi kan ya, ada asinkronus dan sinkronus dan asinkronus. Kemudian untuk yang sinkronusnya tadi identifikasi, Ibu menjelaskan gambaran proyeknya seperti apa, tugas yang harus kalian kerjakan seperti apa, kemudian nanti di asinkronus kalian mengerjakan tugas-tugas. Oh ya, jangan lupa sertakan desain karyanya juga ya. Kalian harus buat desain karyanya seperti apa supaya teman-teman tahu nanti produk yang dibuatnya itu seperti apa bentuknya. Seperti itu. Baik. Oke, sudah, terima kasih sudah senyum. Nah, diawali tadi senyum, sekarang diakhiri juga senyum. Ibu akhiri share screen dulu ya. Sekarang Ibu mau lihat dulu senyumnya mana nih? Masih semangat tidak? Semangat? Semangat, Bu. Semangat. Semangat, oke. Sekarang coba kita lakukan refleksi pembelajaran hari ini. Coba refleksi dilakukan oleh siswa. Ada yang bisa membuat refleksi hari ini? Apa saja yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini? Saya, Bu. Boleh. Siapa? Dari awal. Awal. Silakan. Silakan. Iya. Betul. Ada spacing. Terus apa lagi?
Ikut. Betul. Iya, betul. Terima kasih Awal. Oke, dari yang lainnya ada lagi? Sudah cukup ya. Jadi kita sudah mempelajari materi yang tadi sudah Awal sampaikan, teknik pembelajaran, teknik pembuatan seni lukis seperti splashing, kemudian ada bare hand, ada brushing, dan yang lainnya. Oh iya, nanti ketika pembuatan karya, kalian bebas memilih teknik, boleh lukisnya yang tadi menggunakan brushing, dan yang lainnya yang sudah disampaikan, boleh juga menggunakan teknik kolase kalau kalian mau. Silakan ya. Pokoknya tekniknya kalian bebas memilih, supaya nanti karyanya juga bagus-bagus. Kalau bagus nanti mudah-mudahan bisa dipamerkan, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kalian harus tetap semangat untuk belajar seni budaya, semangat untuk berkarya. Semangat ya. Baik, Semangat, itu Bu. saja dari Ibu. Ibu tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya. Waalaikumsalam.